Setelah hampir 3 bulan blokade total, apa yang kita harapkan dari respons dunia internasional terhadap Israel akhirnya terjadi. Pemerintah Inggris misalnya, dalam sebuah pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada, telah memperingatkan akan mengambil tindakan jika Israel tidak menghentikan operasi militer barunya di Gaza. Bahkan, negara-negara tersebut tak segan untuk memberi sanksi. Tidak hanya itu, puluhan ribu orang di Belanda tumpah ruah di jalan untuk menyuarakan kecaman pada Israel. Begitupun Turki yang secara tegas mengutuk operasi Netanyahu itu. Karena itu menarik untuk melihat bagaimana sejumlah pihak yang dulunya mendukung kini ikut mengekang. Berikut fakta di balik kelanjutan agresi Israel di tanah Palestina. Inggris, Prancis, dan Kanada ancam beri sanksi. Melalui pernyataan bersama tersebut, mereka mengaku ngeri dengan eskalasi militer di Gaza dan mengancam akan mengambil tindakan konkret. Kemajuan ini tentu harus dirayakan, sebab yang demikian merupakan salah satu kritik paling tajam dari ketiga negara terhadap kebijakan Israel dalam menangani konflik di Gaza dan tepi barat. Penolakan pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan penting bagi penduduk sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar hukum humaniter internasional. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Kami menentang segala upaya untuk memperluas permukiman di tepi barat. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut termasuk sanksi yang ditargetkan. Lanjutnya, Hussam Zumlot, Duta Besar Palestina untuk Inggris mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hal utama yang dapat dilakukan adalah memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Walaupun Inggris telah mengambil beberapa langkah untuk menangguhkan beberapa ekspor senjata, Zumlot menganggap itu tidaklah cukup. Tapi, sebagai pembaharuan, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengumumkan pada hari Rabu pihaknya telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru. Penghentian itu jelas merupakan kecaman Inggris terhadap tindakan Israel yang melakukan penyerangan terus-menerus kepada para warga Palestina. Lautan manusia menentang Israel. Saat dunia memusatkan perhatiannya pada Israel, IDF telah meningkatkan serangan mematikannya di seluruh jalur Gaza. Hingga hari Rabu, jumlah korban jiwa akibat serangan telah melebihi 500 orang dalam 8 hari terakhir menurut petugas medis di Gaza. Tidak heran jika masyarakat internasional ramai-ramai menyampaikan kecaman, sebagaimana yang terjadi di Den Haag pada hari Minggu. Al Jazeera melaporkan puluhan ribu pengunjuk rasa berpakaian merah ramai-ramai menuntut pemerintah Belanda agar berbuat lebih banyak untuk menghentikan serangan Israel di Gaza. Menurut keterangan penyelenggara, aksi kali ini merupakan demonstrasi terbesar di Belanda dalam 2 dekade terakhir dengan massa yang berkumpul di luar gedung pemerintahan diperkirakan berjumlah lebih dari 100.000 orang. Akan tetapi polisi tidak memberikan perkiraan jumlah pastinya. Apakah pemerintah Belanda akan mengambil peran besar setelah ini? Pasalnya, pemimpin partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, populis anti-Muslim Geert Wilders, pada gilirannya menuduh para pengunjuk rasa mendukung milisi Palestina dalam sebuah postingan di X. Tapi tak juga dapat dikatakan sia-sia, sebab Mahkamah Internasional di Den Haag sedang mendengarkan kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menyatakan bahwa Perang Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sebuah tuduhan yang pastinya dibantah keras Israel. Tujuh negara Eropa tidak akan tinggal diam. Setelah Inggris, Prancis, Kanada, dan Belanda, ada 7 negara Eropa lainnya yang tak ketinggalan menyatakan sikap tegas terhadap agresi militer Israel. Tepatnya pada Jumat 16 Mei, ketujuh negara yang terdiri atas Islandia, Irlandia, Luksemburg, Spanyol, Slovenia, Malta, dan Norwegia keluar dalam pernyataan bersama. Menyebut, kami tidak akan diam saja melihat bencana kemanusiaan buatan manusia yang sedang terjadi di depan mata kita di Gaza. Melansir Antara, ketujuh negara meminta Israel menghentikan operasi militer dan mencabut blokade agar bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan aman dan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan. Serta ikut mengecam eskalasi di tepi barat dan Yerusalem Timur, termasuk kekerasan oleh pemukim ilegal,
perluasan permukiman ilegal, dan operasi militer Israel yang kian intensif di sana. Dalam pernyataan itu, mereka sekalian menegaskan segala bentuk pengusiran terhadap warga Palestina tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kami menolak segala rencana atau upaya untuk mengubah demografi. Kita harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan kehancuran ini, tegasnya. Turki larang warganya ke Israel. Selanjutnya ada Turki. Negara yang senantiasa mendukung penyelesaian melalui negosiasi untuk konflik Israel-Palestina itu secara tegas telah mengutuk perluasan operasi darat Israel di Gaza. Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan pada Senin pagi menyerukan agar serangan dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak segera diakhiri. Pada saat negosiasi sedang berlangsung, meluasnya serangan Israel di Gaza melemahkan semua upaya untuk membangun perdamaian dan stabilitas, kata kementerian dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikutip Anadolu. Eskalasi ini juga disebutnya menunjukkan bahwa Israel sekali lagi tidak punya niat untuk mencapai perdamaian abadi. Ankara bahkan mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan tegas terhadap Israel sesuai dengan kewajiban hukum dan kemanusiaan mereka. Tidak hanya itu, dalam sebuah tindakan yang mengejutkan, Turki memberlakukan larangan bagi warganya berkunjung ke Israel. Melalui kasus yang diwartakan JNS, seorang warga negara Turki berusia 29 tahun bernama Umut Ataseven sampai ditangkap dan dipecat dari pekerjaannya setelah berkunjung ke Israel. Ia dilaporkan mengunggah foto dirinya di media sosial saat berpose di samping bendera Israel di pantai Tel Aviv. Menurut laporan, ia dibebaskan secara bersyarat dan akan diadili pada bulan September di Istanbul, serta dilarang untuk meninggalkan negara itu. Operasi terbaru Israel di Gaza. Israel telah melakukan serangan brutal terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Kemudian, gugatan genosida di Mahkamah Internasional juga telah diterima Israel. Menurut kalian, seperti apa respons yang akan diberikan? Bukannya berhenti, militer Israel justru mengumumkan operasi darat yang ekstensif pada hari Minggu sebagai bagian dari operasi yang baru diperluas di jalur Gaza. Sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah meluncurkan operasi kereta perang Gideon dalam upaya untuk mengendalikan seluruh Gaza. Sebelumnya, bantuan makanan, bahan bakar, dan medis telah dihentikan sejak awal Maret. Berbagai negara pun telah mengecam Israel. Tapi di sisi lain Netanyahu menuduh Inggris, Prancis, dan Kanada menawarkan hadiah besar kepada kelompok pejuang Palestina yang saat ini menahan puluhan warga Israel. Faktanya, pihak yang bertikai gagal mencapai kesepakatan selama kunjungan Trump minggu lalu dan Israel terus melanjutkan operasinya selama akhir pekan. Ini dimulai dengan serangkaian serangan udara yang intens sejak saat itu dan diikuti oleh serangan darat yang diperluas pada hari Minggu. Masifnya respons dunia internasional terhadap Israel bukan terjadi tanpa alasan. Tapi menurut kalian, apakah kecaman yang ditujukan ke Israel sudah cukup